5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita memasuki tema baru nih adik-adik ya. Untuk mata pelajaran tematik kelas 3, kita masuk di tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar tentang sumber energi. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati. Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Di bumi itu ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut itu menghasilkan energi adik-adik. Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Lalu bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang energi. Nah, mari kita pelajari bersama di tema 6 ini. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada apa ya dengan Siti ya adik-adik? Nah, saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti ini lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan adik-adik. Itulah sebabnya tubuh Siti ini menjadi lemas, tidak bertenaga. Adik-adik, apakah kalian setiap pagi selalu rutin sarapan? Nah, kalian harus sarapan ya adik-adik ya, karena dengan sarapan tubuh kita akan memiliki tenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita itu membutuhkan energi. Adik-adik, untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita itu membutuhkan energi atau tenaga. Dari mana kita mendapatkan energi atau tenaga? Dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Di sini ada bacaan tentang matahari sumber energi terbesar. Mengapa ya matahari disebut sumber energi terbesar? Nah, semua benda yang menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi adik-adik. Jadi kalian harus tahu ya, semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan itu menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan akan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari ini menghasilkan energi cahaya adik-adik dan energi panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi adik-adik. Dia menghasilkan energi cahaya dan menghasilkan energi panas ya. Ini adalah gambar foto ya dari matahari, itu diambil dari jarak yang jauh. Kelihatan sekali adik-adik ya bahwa matahari itu sangat amat panas. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan yang namanya fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis ini dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen ini sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
Bagaimana sih adik-adik proses fotosintesis? Jadi proses fotosintesis itu pada tumbuhan akan terkena energi dari matahari. Nah, tumbuhan ini akan menyerap udara yang namanya karbon dioksida dan menyerap air. Nah, air ini akan dibawa ke daun. Nah, di daun ini nanti akan terjadi proses fotosintesis atau proses pengolahan makanan oleh tumbuhan tersebut dengan bantuan energi dari matahari. Nah, proses membuat makanan ini pada tumbuhan akan menghasilkan udara juga, tapi udara yang bersih yang dihirup oleh makhluk hidup, yaitu oksigen. Selain itu juga menghasilkan makanan untuk tumbuhan itu sendiri dan cadangan makanan. Cadangan makanan itu bisa disimpan di dalam buah, di dalam akar seperti singkong itu disimpan di dalam akar, wortel seperti itu, lalu di dalam batang dan di daun. Sehingga manusia dan hewan bisa mengkonsumsi tumbuhan ini sebagai sumber makanan. Itu tadi proses fotosintesis adik-adik. Secara singkat Kak Citra jelaskan. Nah, di sini selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari ini juga bisa merupakan sumber energi listrik. Matahari bisa menghasilkan energi listrik, bisa adik-adik. Namanya melalui pembangkit listrik tenaga surya. Nah, energi cahaya matahari akan diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang terbesar di Indonesia itu terdapat di Kabupaten Karangasem di Pulau Bali. Nah, ini adalah namanya sel surya. Sel surya ini akan menangkap cahaya dan panas matahari, lalu akan diubah, ada alatnya, akan diubah menjadi energi listrik, dan energi listrik itu bisa digunakan untuk kebutuhan listrik di rumah-rumah adik. Jadi PLTS ini sangat bermanfaat sekali untuk menghasilkan energi. Adik-adik, dari bacaan tadi, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, paragraf pertama tadi itu informasinya adalah semua benda yang menghasilkan energi itu disebut sumber energi. Lalu, paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Ya, yang terdapat informasi sumber energi tadi ya di paragraf pertama. Apa manfaat energi matahari? Nah, di sini kita tuliskan saja 3 contoh. Banyak sekali kok manfaat energi panas matahari. Contohnya membantu tumbuhan melakukan fotosintesis sebagai sumber energi listrik atau PLTS tadi ya adik-adik ya. Mengeringkan bahan makanan dan pakaian, mengeringkan garam ya dalam proses pembuatan garam. Lalu bisa menghangatkan tubuh hewan. Itu manfaat dari energi panas matahari dan masih banyak lagi lainnya adik-adik. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Dalam bacaan tadi, proses fotosintesis pada tumbuhan itu menghasilkan makanan dan oksigen. Mengapa matahari itu disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Ya karena menghasilkan energi cahaya dan panas yang sangat besar dan tidak mudah habis adik-adik. Nah, cahaya dan panas matahari ini merupakan sumber kehidupan di bumi. Kalau tidak ada matahari, bumi kita akan dingin dan gelap. Otomatis kalau dingin dan gelap, semua makhluk hidup pasti akan mati adik-adik. Jadi matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah adik-adik, matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur loh atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Nah, melalui lagu kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini adik-adik yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Nah, adik-adik, di sini ada lagu yang berjudul Matahari ciptaan Nur Hasanah. Adik-adik bisa mencari video video lagu yang berjudul Matahari di YouTube channel. Kebetulan di channel Kak Citra belum ada, nanti Kak Citra akan usahakan untuk membuat lagu atau karaoke iringan dari lagu Matahari ini.
Adik-adik coba amati apa ya yang sedang dilakukan Siti. Nah, untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan adik-adik. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar atau lup. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar atau lup itu di atas kapas. Siti mengumpulkan atau mengarahkan lupnya itu ke sinar matahari ya. Jadi sinar matahari bisa ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian apa yang terjadi adik-adik? Kapas ini mulai terbakar adik-adik dan mengeluarkan asap. Jadi pada percobaan ini kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu yang lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari itu juga membutuhkan waktu adik-adik. Jadi dalam kita melakukan kegiatan kita membutuhkan waktu. Percobaan ini juga membuktikan bahwa ternyata panas matahari itu sangat panas ya adik-adik ya. Buktinya apa? Oh, kapas ini bisa terbakar. Adik-adik, dalam kita melakukan kegiatan itu pasti ada kegiatan yang kita lakukan dengan waktu yang lama dan ada kegiatan yang bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Nah, kita akan memberikan tanda centang untuk kegiatan yang dilakukan dengan waktu yang lebih lama dan tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat waktunya. Kita lihat di gambar ini. Gambar nomor 1, memasak dan mengganti baju atau berganti pakaian. Mana yang membutuhkan waktu yang lama? Ya, waktu yang lama pasti yang memasak. Maka kita beri tanda centang. Untuk berganti pakaian itu kita membutuhkan waktu yang singkat. Jadi kita beri tanda silang. Gambar yang kedua, minum dan mandi. Mana yang membutuhkan waktu yang singkat dan mana yang membutuhkan waktu yang lama? Kalau yang singkat ya ini minum ya, kita beri tanda silang karena waktunya singkat. Kalau mandi itu membutuhkan waktu yang lama. Berikutnya ada gambar ini nih adik-adik. Ini minum sama mencuci baju. Kalau minum itu butuh waktu yang singkat atau lama? Iya, ini singkat. Kalau mencuci baju lama ya adik-adik ya. Berikutnya tidur dan menggosok gigi. Berarti kalau tidur itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kita beri tanda centang. Kalau menggosok gigi, nah waktunya singkat. Gambar terakhir adik-adik yang kelima, makan dan menyisir rambut. Kalau makan jelas membutuhkan waktu yang lama. Kalau menyisir rambut ini membutuhkan waktu yang singkat. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan ya, mana kegiatan yang bisa dilakukan dalam waktu yang lama dan mana kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.